Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 21 September 2022, Pekan Biasa ke-25. Hari ini pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1-7, ayat 11 sampai 13. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 9 ayat 9 sampai 13. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaatnya di Efesus, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Demikian bunyi nasihatnya. Hendaklah kamu hidup sepadan dengan panggilanmu. Dalam bahasa yang sederhana, Rasul Paulus sesungguhnya mengajak jemaatnya di Efesus untuk hidup sesuai sepadan dengan panggilan mereka, jemaat di Efesus, yakni dengan tugas dan tanggung jawab yang ada pada mereka. Ada dua tokoh yang mau saya sharingkan dalam permenungan hari ini. Tokoh pertama, Yesus, dan tokoh kedua, Matius, yang pestanya dirayakan hari ini sebagai Rasul dan penulis Injil. Saya mengajak kita sekalian, saudara-saudara yang terkasih, untuk merenungkan kedua tokoh ini dalam kacamata nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hendaklah hidupmu sepadan dengan panggilanmu, dengan tugas dan tanggung jawabmu. Yesus, jauh sebelum Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaatnya di Efesus, supaya mereka hidup sepadan dengan panggilannya, Yesus telah melakukan semuanya itu. Hidup Yesus sesuai, sepadan dengan tugas dan tanggung jawab yang dia terima dari Allah Bapanya. Hidup Yesus sepadan dengan panggilannya, kalau dalam bahasa Rasul Paulus, dalam bacaan pertama hari ini. Mengapa? Kehadiran Yesus menjadi tanda kehadiran yang sempurna dari Allah sebagai Bapa. Allah sebagai Bapa yang mempunyai keinginan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kehadiran Yesus menjadi tanda kehadiran Allah Bapanya untuk berada dekat dengan seluruh umat manusia, terutama mereka yang berdosa, yang membutuhkan pertolongan. Kehadiran Yesus menjadi tanda kehadiran Allah Bapa yang datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, untuk mengajak mereka bertobat. Cerita Injil hari ini, di mana Yesus berada bersama dengan para pendosa, termasuk para pemungut cukai, karena diundang oleh Matius untuk melaksanakan perjamuan di rumahnya. Yesus hadir di tengah mereka di sana. Kehadirannya menunjukkan tanda kehadiran Allah Bapa di tengah seluruh manusia, termasuk orang berdosa. Kehadiran Yesus menurut cerita Injil hari ini dalam makan bersama dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai, menjadi tanda kehadiran Allah yang tidak membeda-bedakan manusia, berdasarkan sikap moralnya, berdasarkan hidupnya, suci ataupun orang berdosa. Kehadiran Yesus menjadi tanda sekali lagi Allah yang hadir ada untuk keselamatan seluruh manusia. Dan lebih lagi, kehadiran Yesus dalam perjamuan di rumah Matius, karena diundang oleh Matius, hadir bersama dengan orang-orang berdosa, menjadi tanda kehendak Allah bahwa Yesus bersahabat dengan orang berdosa, sekalipun tidak setuju dengan dosa-dosa mereka, tetapi dia ada di sana untuk menyelamatkan mereka, membuat mereka bertobat, bahkan memanggil mereka untuk ambil bagian dalam tugas dan pekerjaannya, seperti Matius yang pestanya dirayakan hari ini, bahkan menjadi penulis Injil. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus telah mengakhiri hidupnya sepadan dengan panggilannya. Kedua, Matius
seorang rasul dan penulis Injil. Juga dalam kacamata nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Ajakan Paulus supaya jemaatnya di Efesus untuk hidup sepadan sesuai dengan panggilannya. Apakah Matius telah melakukannya? Telah menghayatinya? Saudari dan saudara yang terkasih, lebih jauh, saya mengajak kita sekalian untuk melihat Matius yang juga disebut Levi, atau dikenal dengan nama Levi. Kita mesti melihatnya. Sebelum Matius berjumpa dengan Yesus, dan sesudah Matius berjumpa dengan Yesus dan dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti Yesus. Sebelum berjumpa dengan Yesus, sekali lagi, Matius atau juga Levi telah hidup dalam tanda petik sepadan dengan panggilannya, dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dia telah hidup menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, yakni sebagai pemungut cukai. Dia melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Itu Levi atau Matius sebelum berjumpa dengan Yesus. Apa yang telah dia hayati dalam hidupnya sesuai, sekali lagi dalam tanda petik, sepadan dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Ada transformasi yang luar biasa sesudah Matius berjumpa dengan Yesus dan dipanggil oleh Yesus dan mengikuti Yesus. Dia meninggal profesi lamanya sebagai pemungut cukai. Dia meninggalkan itu dan menjalani hidup baru, hidup yang sepadan dengan panggilannya, mengikuti Yesus dan menjadi Rasul Yesus, bahkan menjadi penulis Injil. Saudari dan saudara terkasih, Matius yang sebelum dikenal sebagai pemungut cukai, pada akhirnya menjadi rasul dan penulis Injil. Hidupnya sesuai dengan atau sepadan dengan panggilannya, dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Saudari dan saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Terinspirasi dari permenungan yang saya sampaikan di atas, dalam kacamata nasihat Rasul Paulus, hidup yang sepadan dengan panggilan dan tugas dan tanggung jawab. Mari kita lihat bagaimana hidup kita sebelum berjumpa dengan Yesus, sebelum menjadi orang yang percaya pada Yesus. Apakah hidup kita sepadan sesuai dengan panggilan kita sebelum menjadi pengikut Yesus, sebelum mengenal Yesus, sebelum menjadi orang yang percaya pada Yesus? Dan bagaimana hidup kita sesudah menjadi pengikut Yesus, sesudah berkenalan dengan Yesus, sesudah berjumpa dengan Yesus, sesudah menjadi murid Yesus, bahkan sesudah menjadi rasul Yesus? Apakah hidup kita juga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, atau sepadan dengan tugas dan tanggung jawab, sepadan dengan panggilan kita sebagai pengikut Yesus? Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita harus akui dengan jujur, seringkali kita mengkhianati hidup panggilan kita. Jangan pernah putus asa menjadi orang yang lebih baik di hari esok. Harus menjadi cita-cita kita. Sekalipun mungkin hari ini kita jatuh dalam dosa, sekalipun mungkin hari ini kita gagal menjalankan atau menjalani hidup sesuai dengan atau sepadan dengan panggilan kita, mari kita terus bertobat, membaharui diri, berjuang untuk menghayati nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hendaklah hidupmu sepadan dengan panggilanmu. Saudari dan saudara terkasih, tidak mudah, tidak gampang, tapi bukan tidak mungkin. Asalkan saya dan Anda mau memulainya, mulai hari ini, di tempat ini, kita pasti akan mampu melaksanakannya seperti Matius, rasul dan penulis Injil, yang pestanya kita rayakan hari ini. Lebih lagi, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri.